0343. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaroni. Game 2011 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Apriliana, NIM 20 10 11 200 477. Terima kasih. Siklus atau life cycle, dalam hal ini siklus sistem informasi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi. Tanpa memperhatikan sistem informasi, jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkan. Keuangan pada dasarnya terdiri dari 3 proses aktivitas, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari sebuah organisasi atau perusahaan. Proses pertama adalah identifikasi, yaitu aktivitas memilih kegiatan yang termasuk kegiatan ekonomi. Proses yang kedua adalah pencatatan, yaitu semua kejadian ekonomi tersebut dicatat untuk menyediakan sejarah dari kegiatan keuangan dari organisasi tersebut. Dan yang proses ketiga itu adalah komunikasi, yaitu informasi yang telah didapat dari identifikasi dan pencatatan. Tidak akan berguna bila tidak dikomunikasikan. Informasi ini dikomunikasikan melalui persiapan dan distribusi dari laporan keuangan, yang paling umumnya disebut laporan keuangan. Berikut ini merupakan siklus keuangan. Di sini flowchart bagian penerimaan kas atas penjualan tunai dilakukan oleh perusahaan dengan mewajibkan pembeli melakukan pembayaran secara tunai, di mana pelanggan langsung melakukan pembayaran secara cash dan tidak melakukan secara kredit. Pelanggan dalam hal ini menjadi salah satu sumber dari siklus penerimaan kas penjualan tunai, prosedur penerimaan kas atas penjualan tunai. Yang pertama, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang dipilih, kemudian melakukan pembayaran secara tunai di kasir. Yang kedua, kasir menerima pembayaran tunai dari pelanggan secara tunai. Kemudian, kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK yang dikirimkan ke bagian keuangan. Laporan penerimaan kas berisi tentang pemasukan kas yang diterima oleh bagian kasir dari penjualan tunai. Yang ketiga, bagian keuangan menerima laporan penerimaan kas dari kasir kemudian membuat laporan penjualan tunai atau LPT. Laporan penjualan tunai ini dibuat menjadi rangkap 2. Lembar yang pertama dikirim ke pimpinan sebagai laporan bukti penjualan. Selanjutnya, rangkap yang kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, keempat yaitu pimpinan menerima laporan penjualan tunai dari bagian keuangan. Berikut merupakan flowchart dari siklus retur penjualan. Siklus ini terjadi ketika barang yang dibeli atau diterima pelanggan tidak sesuai atau mengalami kerusakan pada saat pengiriman. Maka pelanggan dapat membuat permohonan retur berupa memo debit. Nantinya, pelanggan akan mengirim memo tersebut ke perusahaan pengirim ke bagian penjualan. Setelah bagian penjualan menerima pemberitahuan berupa retur dari pelanggan, maka bagian penjual akan membuat memo kredit rangkap 2. Lembar 1 diberi kepada penerimaan barang, sedangkan lembar kedua diberikan kepada piutang. Selanjutnya, pada penerimaan barang, mereka menerima pengembalian barang dari pelanggan dan membandingkan dan melakukan pemeriksaan dengan catatan di memo kredit. Kemudian membuat laporan penerimaan barang LPB rangkap 2, di mana LPB rangkap 1 dikirimkan ke bagian piutang. Sedangkan lembar 2 beserta barang dikirimkan ke bagian gudang.
Bagian gudang menerima barang dan mencatat masuknya barang berdasarkan LPB 2 pada mencatat penerimaan barang. Nah, pada bagian piutang serta LPB rangkap 1 dan memo kredit rangkap 2, maka bagian piutang mencatat pengurangan piutang pada pencatatan pengurangan piutang atau CPP, kemudian mengirim LPB lembar 1 beserta memo kredit lembar 2 ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi persediaan berdasarkan LPB rangkap 1 dan memo kredit lembar 2, maka mereka akan melakukan pencatatan di kartu persediaan. Lalu LPB lembar 1 dan memo kredit lembar 2 tersebut dikirimkan ke bagian keuangan. Nah, pada bagian keuangan mereka melakukan pencatatan jurnal perubahan piutang. Lalu LPB lembar 1 dan memo kredit lembar 2 tersebut diarsipkan ke bagian keuangan. Flowchart siklus akuntansi keuangan. Bukti-bukti atau data-data transaksi yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal khusus. Di antaranya yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk mencatat jenis-jenis transaksi tertentu yang berisi informasi-informasi penting. Pencatatan dalam jurnal khusus dilakukan agar catatan tersebut tidak memenuhi buku besar dengan cepat. Adapun jurnal penjualan. Jurnal penjualan yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan secara terperinci. Selanjutnya jurnal pembelian. Jurnal pembelian yaitu jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian baik barang maupun non-barang secara kredit. Selanjutnya jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas yaitu contoh jurnal khusus perusahaan dagang di mana penjualan tunai dicatat. Dan yang terakhir yaitu ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Selanjutnya melakukan posting buku besar. Posting buku besar yaitu melakukan pemindahan akun dari jurnal umum dan menjadi kumpulan data atau buku besar. Buku besar sendiri merupakan tahapan pencatatan terakhir akuntansi yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan yang bersumber dari jurnal. Selanjutnya membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi pencatatan uang transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memenuhi nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan.